Keanekaragaman hayati. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gen atau genetik, 2. Jenis atau spesies, 3. Ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi yang masih satu jenis atau satu spesies. Contohnya, buah durian ada yang memiliki kulit tebal, ada yang memiliki kulit tipis, ada yang berdaging tebal, dan ada juga yang berdaging buah tipis. Sementara itu, keanekaragaman genetik pada spesies hewan adalah terdapat pada kucing Angora, Persia, Siam, dan juga warna rambut pada kucing yang bermacam-macam, seperti berwarna hitam, putih, abu, dan coklat. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman yang terjadi dalam satu komunitas atau dalam suatu ekosistem atau satu wilayah yang berbeda jenisnya, tetapi masih satu family. Contohnya adalah genus Panthera terdiri dari harimau, jaguar, macan tutul, dan singa. 2. Family Palmae terdiri dari kelapa, aren, sawit, dan pinang. 3. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies dengan spesies lainnya saling memengaruhi. Interaksi juga terjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembaban cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, rawa, mangrove, sungai, dan padang rumput memiliki keanekaragaman spesies lebih tinggi. Ekosistem buatan misalnya agroekosistem dalam bentuk sawah, ladang, dan kebun memiliki keanekaragaman spesies lebih rendah tetapi keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem alami. B. Tipe ekosistem. Tipe ekosistem dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan pindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air. 2. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, contohnya ikan dan katak. Nauston merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. 2. Ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Terdapat 7 macam bioma di bumi, yaitu 1. Hutan hujan tropis, 2. Sabana, 3. Padang rumput, 4. Gurun, 5. Hutan gugur, 6. Taiga, 7. Tundra. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa, misalnya di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Curah hujan sangat tinggi. Matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan 21-30 derajat Celcius. Floranya terdiri atas pohon tinggi berkanopi, semak belukar, herba, tanaman merambat, dan tanaman epifit. Faunanya terdiri atas hewan yang dapat terbang dan memanjat, serta mamalia. Sabana. Sabana terdapat di daerah tropis. Curah hujan 90-150 cm per tahun. Dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Floranya terdiri atas rumput, gebang, eukaliptus, dan akasia. Faunanya terdiri atas serangga dan berbagai jenis mamalia. Padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Curah hujan 25-50 cm per tahun. Daerah bercurah hujan tinggi ditumbuhi oleh rumput berukuran tinggi dan subur, sedangkan daerah bercurah hujan rendah ditumbuhi oleh rumput yang pendek. Faunanya terdiri atas serangga, hewan pengerat, reptil, burung, dan berbagai jenis mamalia. Gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena hujan sangat jarang turun di daerah tersebut, misalnya gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika.
Suhu lingkungan ekstrim. Siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Curah hujan sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Floranya terdiri atas tumbuhan xerofit seperti kaktus, kurma, dan semak belukar. Faunanya terdiri atas semut, kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang memiliki 4 musim, yaitu panas, semi, dingin, dan gugur. Curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun. Tumbuhan hutan gugur seperti elm, beech, oak. Pada musim dingin, beberapa hewan mengalami hibernasi, menyimpan makanan, membentuk lemak di bawah kulit, maupun melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat. Taiga. Taiga terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Faunanya terdiri atas mose, ajak, beruang hitam, lynx, serigala, serangga, dan burung. Tundra. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Bioma tundra dibedakan atas 2 macam, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Pada musim dingin, tidak ada cahaya matahari yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Vegetasi yang dominan di bioma ini adalah lumut, sphagnum, lichen, reindeer. Tundra alpin. Tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Vegetasi tundra alpin didominasi oleh rumput alang-alang, perdu, lumut, daun, dan lichen. Keanekaragaman hayati. Kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai keadaan alam yang berbeda dan kekusukan kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme yang tinggi. Indonesia hanya memiliki 1,3% dari total daratan di dunia. Spesies endemik terbanyak terdapat di Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Mentawai. Keanekaragaman hayati tertinggi terdapat di Papua, kemudian di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Contoh hewan endemik Indonesia yaitu burung jalak balik dan burung maleo. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Flora Indonesia dibagi menjadi 3: flora daratan Sunda, flora daratan dahulu, flora daratan Walesia. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas, ataupun sagu. Diperkirakan terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah, contohnya rambutan dan manggis. Selain itu, terdapat sekitar 370 tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman rubi, dan 55 jenis tanaman penghasil rempah-rempah. Keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Buah merah sebagai obat kanker tumor, kolesterol tinggi, dan diabetes. Mengkudu atau paci untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kina untuk obat malaria. Selain tumbuhan, jenis hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contoh, madu lebah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Bunga mawar melati, Jasminum grandiflorum, cendana, kenanga, dan kemuning dimanfaatkan untuk pewangian dibuat parfum. D. Hilangnya keanekaragaman hayati.
Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. 1. Hilangnya habitat. Daftar merah IUCN menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk, dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau dijadikan lahan industri. 2. Pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan adalah produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara. 3. Perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. 4. Eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta makanan laut. 5. Adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Contohnya, ikan pelangi yang merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies invasif di danau tersebut. 6. Industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanam satu jenis tanaman, misalnya teh, karet, dan kopi. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa tujuan, antara lain seperti berikut. 1. Menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. 2. Mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka, marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Konservasi ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. 1. Jumlah makhluk hidup sangat banyak dan beragam. 2. Untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup perlu dilakukan pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali, contohnya ikan dengan harimau. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas kekerabatan. Contohnya serigala dengan anjing. Dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Berdasarkan ciri biokimiawi seperti kandungan enzim, jenis-jenis protein, dan juga DNA yang dimiliki. 2. Berdasarkan ciri fisiologi, perbedaan fungsi atau faal tubuh, contohnya homoiotherm dan piokiotherm. 3. Berdasarkan manfaatnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar klasifikasi makhluk hidup.
Jadi, dari dasar klasifikasi makhluk hidup yang kedua, ada contoh dasar klasifikasi berdasarkan ciri fisiologi, yaitu Homoitherum dan Poikitherum. Apa itu Homoitherum dan Poikitherum? Hewan Poikitherum dan Homoitherum. Hewan Poikitherum atau darah dingin, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Hewan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya. Contohnya semua hewan kecuali aves dan mamalia. Oke, sekarang kita sedang membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan dilakukan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dikelompokkan ke dalam kelompok tertentu disebut takson. 7 tingkatan takson. Kingdom atau kerajaan. Filum atau divisio. Kelas atau kelas. Ordo atau bangsa. Familia atau suku. Genus atau marga. Dan terakhir spesies atau jenis. Ya, beberapa klasifikasi makhluk hidup, urutan takson atau tingkatan, kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Hewan yaitu Annamylia, Chordata, Mamalia, Carnivora, Canidae, Canis, Canis familiaris atau anjing. Tumbuhan yaitu Plantae, Spermatozoita, Agispremae, Leguminosae, Papiliaceae, Phaseolus vulgaris atau kacang punci. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. A. Memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beragam. B. Memperoleh informasi mengenai kekerabatan makhluk hidup. C. Memperoleh informasi mengenai potensi makhluk hidup yang menguntungkan bagi manusia. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Bila ada kekurangan, tolong dilengkapi sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.